Hai, kembali lagi sama aku, Kak Melson, yang bakalan nemenin kalian belajar IPA. Nah, teman-teman, udah nggak kerasa ya, kita udah sampai di pertemuan yang keempat, dimana ini merupakan pertemuan kita yang terakhir. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan nge-review materi-materi yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi ini untuk persiapan kalian UAS ya teman-teman. Jadi ada 3 materi. Yang pertama itu tentang masa pubertas, lalu yang kedua tentang revolusi dan rotasi bumi, sedangkan yang terakhir ada sistem tata surya. Nah, daripada lama-lama, yuk kita bahas. Oke, sekarang kita next ke pembahasan yang pertama. Jadi di pembahasan masa pubertas ini kita bakalan bahas tentang pengertian, lalu tentang ciri-ciri primer dan sekunder yang kira-kira bakalan keluar di UAS teman-teman nanti. Oke, seperti yang udah pernah kita bahas, kalau pengertian dari masa pubertas itu adalah tanda bahwa seorang anak sudah mulai beranjak remaja, dan di fase ini akan mengalami perubahan secara fisik yang cukup berbeda dengan sebelumnya. Masa pubertas yakni masa awal terjadinya pematangan secara seksual. Dalam rangkaian proses perkembangan seseorang, jelas puber tidak mempunyai waktu yang jelas. Namun, biasanya masa pubertas ini terjadi ketika umur belasan tahun. Nah, yang pertama kita bahas tentang ciri-ciri primer. Hayo, ada yang masih ingat nggak ciri primer itu apa? Nih, Kak Melson kasih tahu lagi ya. Jadi, ciri primer itu merupakan ciri-ciri yang tidak terlihat. Jadi, ini berada dalam tubuh kita, organ tubuh. Beda dengan nanti ciri sekunder. Kalau ciri sekunder itu ciri-ciri yang terlihat nampaknya di luar tubuh. Oke, yang pertama ciri primer bagi laki-laki itu ditandai dengan keluarnya sperma pertama kali dan dikenal dengan mimpi basah. Hal ini dipengaruhi oleh hormon perangsang yang direproduksi oleh kelenjar bawah otak atau pituitary gland. Nah, hormon ini merangsang testis sehingga testis menghasilkan hormon testosteron dan androgen serta spermatozoa bagi anak laki-laki. Lalu yang kedua ini tentang perempuan. Untuk perempuan sendiri ditandai dengan menstruasi atau menarche, yaitu menstruasi pertama kali yang dialami oleh seorang anak gadis. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan indung telur atau yang biasa disebut sebagai ovarium yang terletak di dalam rongga perut wanita bagian bawah dekat uterus yang berfungsi memproduksi sel-sel telur dan hormon-hormon estrogen dan progesteron. Nah, untuk hormon progesteron itu berfungsi untuk mematahkan sel telur, sedangkan estrogen untuk mempengaruhi pertumbuhan sifat-sifat kewanitaan. Oke, tadi kita udah dijelasin kalau ciri-ciri sekunder itu adalah ciri-ciri yang tidak terlihat. Sekarang kita next ke ciri sekunder, yaitu ciri-ciri yang berupa perubahan fisik pada anak laki-laki maupun perempuan. Ciri-ciri ini biasanya terlihat ya teman-teman. Oke, yang pertama laki-laki duluan nih. Ciri pertama yang menunjukkan anak laki-laki memasuki masa pubertas itu adalah membesarnya ukuran testis. Umumnya terjadi pada usia 11 tahun, lalu setelah itu diikuti dengan membesarnya ukuran penis. Berikutnya ada rambut keriting yang tumbuh pada area organ seksual, juga pada ketiak. Nah, untuk ciri-ciri lanjutannya kalian bisa baca, itu ada pertumbuhan testis dan penis, lalu ada rambut yang tumbuh di ketiak dan kemaluan, lalu produksi keringat bertambah, suara menjadi lebih berat, tumbuh jerawat, lalu anak laki-laki tingginya semakin cepat bertambah ya teman-teman. Lalu terbentuk otot, ada tumbuh rambut di wajah. Terus kalian kalau mengamati itu ada jakun ya kalau di leher kalian yang laki-laki. Nah, sekarang kita next ke ciri-ciri yang perempuan. Ciri-ciri awal dari remaja perempuan saat mengalami pubertas itu adalah pertumbuhan payudara. Nah, pertumbuhan payudara ini bahkan bisa saja terjadi secara tidak bersamaan. Sebagai contoh, payudara yang satunya itu terbentuk lebih dulu daripada yang satunya lagi. Jadi kayak besar sebelah, dan itu normal ya teman-teman. Nah, selain itu ciri yang diawali lainnya itu adalah pertumbuhan rambut pada lengan dan kaki itu semakin lebat. Tidak hanya itu aja, rambut di area organ seksual dan ketiak juga mulai tumbuh, lalu pinggang melebar dan lain-lain. Nah, untuk ciri-ciri lanjutannya kalian bisa baca di bawahnya. Itu sama seperti anak laki-laki ya, udah mulai tumbuh jerawat, lalu yang ini payudara terus tumbuh, adanya rambut di area organ seksual dan ketiak, munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan, dan juga lebih mudah berkeringat. Anak perempuan juga mulai mengalami keputihan apalagi kalau mau menstruasi, serta tinggi badan meningkat drastis sejak menstruasi. Berat badan juga mulai meningkat serta pinggul membesar sementara pinggang mengecil.
Oke, jadi untuk bab satunya kita sudah selesai pembahasannya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut teks ke bab 2, rotasi dan revolusi bumi, dimana pada bab ini kita bakalan bahas yang pertama itu pengertian tentang rotasi bumi serta dampaknya, lalu kita lanjut dengan pengertian revolusi bumi serta dampaknya juga. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas sekarang. Oke, kita lanjut ke pengertian rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi itu? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Nah, jadi rotasi bumi adalah proses perputaran bumi pada subuhnya atau porosnya dari arah barat ke arah timur. Dan lamanya proses rotasi ini disebut sebagai kala rotasi dan membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit serta 4 detik, atau yang biasanya kita singkat sebagai 24 jam ya teman-teman. Nah, nama lain dari rotasi adalah 1 hari. Namun, proses perputaran bumi pada porosnya tidak akan terasa karena adanya gravitasi. Jadi, gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Nah, jadi bumi kita berputar tuh benar-benar sangat cepat. Kita nggak ngerasa pusing dan nggak ngerasa goyang karena adanya gravitasi bumi ini. Lalu rotasi bumi akan lebih lambat karena pengaruh gaya gravitasi bulan. Gerakan perlambatan gravitasi bulan dapat dilihat dari perlambatan 1 hari sebesar 1,7 mili detik. Oke, segitu teman-teman. Nah, ini dampak-dampak rotasi bumi, masih pada ingat nggak? Nah, yang pertama ada terjadinya siang dan malam. Ingat ya, kalau terjadinya siang dan malam itu berarti dampak dari rotasi bumi. Lalu yang kedua, gerak semuan harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Lalu yang kelima, pembelokan arah arus laut. Yang keenam, terjadinya pembelokan arah angin. Yang ketujuh, terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer. Yang kedelapan, berfungsinya satelit buatan. Dan yang terakhir, kesembilan, bentuk bumi menjadi bulat dengan pepat di kedua kutubnya. Nah, untuk lebih jelasnya kayaknya besok bakalan kita bahas lagi ya ini secara singkat, tapi yang penting kalian bisa ingat lagi sama materi yang pernah Kak Melson kasih. Sip, sekarang kita udah sampai ke pembahasan yang kedua, yaitu revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi itu? Jadi revolusi bumi adalah peredaran bumi yang mengelilingi matahari. Tidak hanya bumi yang mengelilingi matahari, namun juga planet-planet di dalam tata surya pun semuanya mengelilingi matahari. Namun waktunya saja yang berbeda-beda. Kalau untuk bumi sendiri, butuh waktu selama 365 hari. Waktu ini disebut juga sebagai 1 tahun ya teman-teman. Nah, namanya ini disebut juga sebagai kala revolusi bumi. Ingat-ingat ya, kalau yang tadi rotasi itu perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kalau revolusi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau untuk dampak dari revolusi bumi ini nggak sebanyak dari dampaknya rotasi bumi. Jadi ada 5 yang bakal Kak Melson paparin, tapi walaupun sedikit ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan kita teman-teman. Yang pertama itu adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Yang kedua, perubahan rasi bintang. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Yang keempat, adanya perubahan musim. Dan yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Nah, akhirnya kita udah sampai ke pembahasan bab yang terakhir, yaitu sistem tata surya. Nah, untuk bab ini kita bakalan bahas tentang 4 hal. Yang pertama itu pengertian sistem tata surya. Yang kedua, pengertian matahari sebagai pusat tata surya. Kalau yang ketiga kita bahas tentang pengertian planet-planet. Dan yang terakhir kita bakalan bahas tentang benda-benda langit yang ada di tata surya kita ini. Oke, ada yang masih ingat nggak pengertian tata surya? Nih ada nih, jadi tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, lalu ada 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Untuk tata surya kita ini dibagi menjadi matahari, lalu ada 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian yang paling luar ada sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Ada awan Dot yang diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Nah, jadi matahari ini merupakan pusat peredaran benda-benda langit.
matahari dan benda langit lainnya berada dalam suatu sistem, dan sistem itu disebut sebagai sistem tata surya. Jadi, sistem tata surya itu adalah sistem yang tersusun oleh matahari sebagai pusat dan benda-benda langit lainnya yang mengelilinginya. Matahari ini juga menjadi pusat tata surya yang merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari menjadi anggota tata surya yang terbesar karena hampir seluruh massa tata surya itu terkumpul pada matahari, yaitu sebanyak 98%. Matahari ini juga sebagai pusat tata surya adalah jenis bintang generasi kedua, yang berarti ada juga generasi pertama ya. Matahari sendiri terbentuk kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu, yang berbentuk gumpalan gas yang berpijar yang terdiri dari gas, yaitu gas hidrogen. Menurut para ahli astronom, bahan pembentuk matahari ini berasal dari ledakan bintang generasi pertama. Matahari memiliki diameter sepanjang 1.392 km dan kira-kira ukuran ini 109 kali diameter bumi dan 10 kali lebih besar dari planet Jupiter, planet yang paling besar di tata surya kita. Nah, kita next ke pembahasan selanjutnya, yaitu planet-planet. Masih pada ingat nggak urutan planet nih? Ada matahari sebagai pusat tata surya, lalu yang planet pertama itu ada Merkurius, dilanjut Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau kalian masih ingat, Kak Melson pernah kan jelasin cara menghafal nama-nama planet yang mudah. Oke, kita lanjut aja ke pengertian planet. Apa sih planet itu? Jadi planet itu merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris tengah lebih dari 4.000 km. Jadi kalau di bawah 4.000 km itu udah bukan planet ya teman-teman. Nah, planet ini juga memantulkan cahaya yang diterima oleh matahari. Dahulu itu diketahui ada 9 planet, tetapi baru-baru ini diputuskan bahwa Pluto tidak termasuk ke dalam keluarga planet Bima Sakti. Lalu peredaran planet mengitari matahari ini mengikuti lintasan yang berbentuk bujur telur atau elips. Untuk pusat lintasan peredaran itu adalah matahari teman-teman. Nah, lalu berdasarkan letaknya, masih pada ingat nggak nih kalau planet itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Dimana planet dalam itu adalah planet yang garis edarnya terletak antara matahari dan bumi. Anggotanya ada 4, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Lalu di planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di tengah-tengahnya itu ada sabuk yang namanya sabuk asteroid ya teman-teman. Sekarang kita udah sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu benda langit dalam tata surya. Di sini kita bakalan bahas ada asteroid, ada satelit, ada komet, lalu ada yang lain-lain juga. Nah, jadi benda langit itu apa sih? Benda langit adalah berbagai benda-benda selain planet yang juga tersebar di luar angkasa. Ada juga yang ikut mengitari matahari, gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang satelit. Jadi di samping kanan itu Kak Mel sudah tambahin gambar satelit alami dan satelit buatan ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu, satelit berasal dari bahasa Latin, yaitu satelus, yang berarti pelayan atau seseorang yang mematuhi atau melayani pihak lain. Berarti dalam hal ini, satelit memiliki pengertian yaitu benda langit yang bergerak mengitari sebuah planet. Dan satelit itu dibagi jadi dua jenis, ada jenis satelit alam dan juga satelit buatan. Untuk satelit alam itu satelit yang sudah ada dalam tata surya, contohnya seperti bulan yang mengitari bumi. Sedangkan satelit buatan itu merupakan satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan menggunakan roket. Satelit ini dibuat untuk fungsi khusus, misalnya untuk komunikasi, pemetaan, monitor cuaca, dan lain sebagainya. Contoh satelit ini adalah satelit Palapa, yaitu satelit milik Indonesia dan buatan Indonesia. Nah, lalu kita akan membahas tentang meteorit, meteor, dan meteorit. Hayo, apa nih perbedaannya? Karena ketiga ini hampir sama semua teman-teman. Jadi salah satu benda angkasa lain di tata surya adalah meteorit. Yang pertama ini, meteorit adalah benda langit yang berukuran kecil dan melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Ini bentuknya kayak batu ya teman-teman. Benda ini kadang-kadang menubruk planet lain termasuk bumi. Lalu meteorit yang masuk ke dalam sebuah planet disebut dengan meteor. Ketika memasuki bumi, benda ini tampak berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Sebagian besar meteor habis bergesekan dengan atmosfer tersebut.
Adapun yang sempat sampai ke permukaan bumi dan disebut sebagai meteorit. Untuk meteor itu juga disebut sebagai bintang jatuh atau bintang beralih. Nih kalian kalau masih ingat perbedaan dari meteorit yang pakai huruf D, lalu meteor dan meteorit yang pakai huruf T. Kalau meteorit itu yang masih melayang di angkasa, lalu yang udah masuk ke bumi itu namanya meteor yang ada ekornya. Namun kalau yang udah sampai ke permukaan tanah bumi atau air bumi, itu namanya meteorit yang pakai huruf T gitu ya teman-teman. Meteor ini bentuknya kayak batu gitu. Nah, kita next ke komet. Jadi untuk bentuknya komet juga hampir mirip seperti meteor, tapi beda ya teman-teman. Jadi komet itu adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Nah, kalau yang tadi itu meteor itu nggak punya orbit, sedangkan kalau komet itu punya orbit teman-teman. Nah, komet ini menyerupai bintang. Komet juga sering disebut sebagai bintang berekor. Meski sebenarnya itu anggapan kurang tepat sih, karena kalau bintang berarti ia memancarkan cahaya sendiri, sedangkan kalau komet dia tidak dapat memancarkan. Untuk komet sendiri itu tersusun atas gas, es, dan debu. Saat komet bergerak mendekati matahari, lapisan es pada komet itu menguap. Nah, kumpulan uap dan debu itu terdorong oleh angin matahari sehingga menjauh dari matahari. Itu sebabnya saat komet mendekat matahari, ekornya berada di belakang, sedangkan saat bergerak menjauhi matahari, ekornya berada di depan. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Semakin dekat dengan matahari, ekornya akan semakin panjang karena semakin menguap. Lalu jumlah komet di angkasa diperkirakan ada 100 miliar lebih. Komet paling terang dan paling terkenal adalah komet Halley. Komet ini muncul 76 tahun sekali. Selain Halley, ada komet Encke yang muncul 3,3 tahun sekali, lalu disusul komet Biela yang muncul 6,6 tahun sekali, dan komet Kohoutek yang muncul 2 tahun sekali. Oke, sekarang kita udah sampai ke pembahasan yang bener-bener paling terakhir, yaitu asteroid. Asteroid ini merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tidak beraturan, yaitu berupa sisa pembentukan tata surya di masa lalu. Sebagian dari asteroid ini terdapat di tata surya, berada di antara planet Mars dan Jupiter. Itu yang tadi Kak Melson bilang ada sabuk asteroid. Nah, kalau kita perbesar, kita lihat secara jelas, ya ini bentuknya seperti batu-batu yang melayang. Lalu mereka ini bergelombol, membentuk suatu gugusan yang menyerupai sabuk. Yang tadi Kak Melson bilang itu sabuk asteroid. Mereka itu beredar bersama mengorbit matahari. Nah, sabuk asteroid ini merupakan rumah bagi ratusan ribu asteroid, dari yang berukuran sekecil debu hingga sebesar miniatur planet. Beberapa di antara asteroid itu diberi nama seperti Ceres, Pallas, Juno, Eros, dan Vesta. Untuk diameter asteroid itu berkisar antara 1 sampai 750 km. Sedangkan massa keseluruhan asteroid hanya sekitar 0,001 massa bumi. Selain di antara orbit Mars dan Jupiter, asteroid juga ditemukan di antara Saturnus dan Uranus. Asteroid ini diberi nama Chiron. Oke teman-teman, nggak kerasa ya, jadi kita udah bahas 3 bab yang pernah kita bahas di waktu-waktu sebelumnya. Ada masa pubertas, lalu rotasi revolusi bumi, dan sistem tata surya. Nah, dari pembahasan tadi itu merupakan pembahasan singkat. Nanti kita bisa bahas lagi waktu Google Meet atau Zoom gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget disiapin dan ditanyain waktu kita melaksanakan Google Meet nanti. Nah, mungkin cuman sekian dari materi yang Kak Melson sampaikan. Kalau misal Kak Melson ada salah, mohon untuk dimaafkan ya teman-teman. Sekian dari Kak Melson, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.